Ya kalau kita mau jujur ya, kita lihat Jakarta, tanah kosong tuh sudah hampir habis. Bahkan sudah kagak ada. Jadi ada ya? mau ditanya perkembangan, mau perkembangan seperti apa. Salam sehat, salam properti. Hari ini saya ketemu nih salah satu sesepuh yang berada di industri broker properti itu kan. Saya lagi main ke gedungnya, bukan kantor loh, gedung ya. Di Mandiri Inti Realty dengan Pak Hartono Sarwono. Siapa sih nggak kenal beliau? Sepak terjang di industri broker yang nggak usah diragukan lagi deh. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol santai, mau nanya-nanya nih seputar industri broker properti, seputar prospek properti di Indonesia seperti apa sih? Apakah komersial kah? Apakah residensial? Pokoknya kita banyak ngobrol dan sedikit juga ntar saya mau nyinggung ke beliau mengenai Arebi ini. Karena beliau itu mantan Ketua Umum DPP Arebi. Nah, sekarang jadi Dewan Kehormatan nih. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol nih di depan meja saya ini dengan Bapak ini kita ada masker ya, Pak ya. Ya, pakai masker Arebi ini ya. Jadi kita berdua tuh tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita jaga jarak nih. Sama 1 meter. Satu. Jadi harus jaga jarak. Kedua, ya kita harus memakai masker. Ketiga juga tadi kita masuk ke sini juga kita cuci tangan nih ya, pakai hand sanitizer. Jadi kita mengikuti anjuran nih. Nah, kebetulan hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Hartono. Pak Hartono, apa kabar? Baik Pak Margo, salam properti, salam sehat Pak Margo. Salam properti, salam sehat. Aduh, seneng nih bisa ngobrol dengan Pak Hartono di waktu sibuk Bapak hari ini. Saya bisa mampir nih ke Bapak untuk ngobrol-ngobrol. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai properti nih Pak ya. Jadi saya sebelum saya ngobrol mengenai properti, Pak Hartono ini sebenarnya di industri broker itu udah lama ya. Nanti saya mau tanya pengalamannya nih. Dengar-dengar sih seumuran dengan Arebi, karena Arebi mau ulang tahun nih tanggal 17 November nih. Kita tolong ikut juga ya di acaranya Arebi Summit ya. Siap. Ya, terus satu kedua Pak Hartono juga salah satu lah pionir juga nih untuk memajukan industri broker ya kan. Ketiga juga beliau juga ya, selain sebagai broker Mandiri Inti Realty juga ada beberapa perusahaannya juga, developer juga, jadi bangun-bangun properti juga gitu loh. Nah, Pak Hartono nih, Bapak kan udah lama di industri broker properti. Menurut Bapak, industri broker properti kedepannya akan seperti apa sih Pak? Ya, tentu akan terjadi kayak semacam reformasi besar-besaran ya Pak ya. Reformasi. Ini revolusi kalau kita nggak pakai. Reformasi kayak gimana tuh Pak? Revolusi, dia reformasi. Maksudnya tuh karena kalau zaman sekarang yang tidak bisa berubah itu akan ketinggalan. Dia kan nggak bisa bertahan gitu untuk dalam bisnisnya. Jadi kita tahu yang paling utama mempengaruhi di broker properti adalah IT ya. IT. Kemajuan dari teknologi informasi itu luar biasa pesatnya. Itu akan merubah daripada sistem di broker properti, karena broker properti dari awal yang diandalkan adalah sistem informasi dan sistem networking. Oke, jadi informasi dan networking ya Pak ya? Ya, itu yang hal yang utama. Selain itu juga tentu sebagai broker, kemampuan dari personal selling adalah hal yang utama. Yang tetap harus dipelihara karena tentu transaksi tidak terjadi dengan IT ya, tapi transaksi terjadi karena personal selling yang menjelaskan kepada konsumen. Jadi tadi Bapak bilang katanya IT, jadi broker properti itu harus melek teknologi sebenarnya. Udah zamannya digital, jadi media-medianya perlu dipakai. Nah, tadi saya tertarik mengenai personal sellingnya. Kalau udah personal selling itu berarti kan ke individu. Persona seperti apa sih yang dimiliki seorang broker properti itu Pak Hartono? Ya, tentu kalau broker itu kan sebenarnya seorang perantara ya. Dia adalah perantara antara pembeli dan penjual. Ya, pembeli yang akan mencari properti dia akan menghubungi broker. Tentu yang dicari adalah broker yang dia bisa percaya, ya, yang punya pengetahuan mengenai properti ya, yang bisa memberi informasi yang sebenarnya dan bisa mencarikan properti yang diinginkan oleh konsumen yang bersangkutan ya Pak ya. Ya, tentu harus mempunyai pengetahuan yang cukup karena data properti IT adalah data mati ya. Oh. Nah,
informasi dibuka segitu banyak, calon pembeli akan bingung, akan confused. Data mana yang relevan buat dia. Nah, broker inilah yang akan mengangkatnya. Jadi akan mengangkat, misalkan ya, seorang calon pembeli akan menjelaskan, saya mencari properti seperti ini. Nah, dari sekian banyak data yang ada, broker properti harus bisa memilihkan, mencarikan, menseleksi ya, properti mana yang sekiranya cocok dengan pilihan konsumen. Jadi di situ adalah peran broker propertinya. Jadi broker properti harus tahu apa perilaku konsumennya, harus membaca keinginannya, kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya, kalau memang pengen sukses di industri ini tuh, kata Pak Hartono, karena beliau tuh udah lama di industri ini ya. Terus Pak Hartono nih, kalau kita bicara properti, Pak, itu kan luas ya. Kita menjual tuh kan ada komersialnya, ada residensial, ada ruang usaha, ada ruko, ada tanah, whatever nih. Menurut Bapak nih, kan kita tahu nih, Indonesia itu di bulan Maret kan lagi ada namanya satu pandemi yang seluruh dunia ya, namanya COVID-19 ya kan. Kemarin di bulan April stuck tuh, sempet tuh kondisi tuh hampir semua industri tuh agak sedikit bukan melambat lagi, berhenti gitu kan. Nah sekarang ini kan kurang lebih hampir 7 bulan nih ya, di bulan Oktober ini. Nah, menurut Bapak nih properti itu yang bergerak yang seperti apa nih menurut pandangan Pak Hartono nih? Ya tentu pandemi ini memukul semua industri ya, hampir semua industri kena, kecuali industri pangan dan kesehatan ya. Yang itu mungkin industri yang tetap akan berlangsung baik ya. Tapi industri yang lain itu kebanyakan memasuki saat-saat yang sulit ya. Termasuk industri properti itu tidak mudah karena industri properti tergantung, salah satunya tergantung dari ekonomi. Kalau keadaan ekonomi turun, tentu orang akan lebih menahan untuk pembelian properti. Kalau dunia usaha sedang menurun, sedang tidak bagus ya, tentu orang juga tidak lagi akan membuka usaha-usaha baru. Ya, karena itu dalam beberapa sektor di properti, industri properti juga akan terkena dampak yang luar biasa ya. Tapi ada sektor industri properti yang masih bisa berjalan, yaitu residensial. Oh, jadi residensial masih bisa berjalan? Masih bisa berjalan ya, masih bisa bagus karena residensial kebutuhan seseorang akan rumah tinggal adalah termasuk kebutuhan pokok ya. Bukan tidak terpengaruh, industri ini tetap terpengaruh oleh kemampuan daya beli seseorang, tapi kebutuhan pokok akan rumah itu tetap ada. Oh, jadi di industri ini kalau pintar tidak ada matinya dong Pak ya? Seharusnya seperti itu, karena kalau di broker itu ya, dalam kondisi apapun orang tetap akan ada yang menjual dan tetap ada yang membeli, ya kan? Tapi periodenya, modusnya akan berbeda-beda. Oh, jadi tetap bilang residensial tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Walaupun mungkin nggak seperti yang dulu-dulu kan? Nah, kenapa Pak yang di komersial tuh tidak bergerak atau di tempat-tempat usaha tidak bergerak? Kenapa tuh Pak Hartono? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dengan PSBB tempat usaha ditutup. Ya tentu kalau usahanya sedang mengalami kesulitan, tentu dia tidak akan berpikir membuka usaha baru, Pak. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak ada perputaran ya. Jadi operasional head untuk kantornya juga bingung dia ya Pak ya. Tapi kita jangan lupa ya bahwa Indonesia ini akan masuk ke dalam negara maju sebentar lagi. Jadi masa pandemi itu adalah masa sementara. Jadi kita kalau di properti itu, di industri itu harus berpikir jauh ke depan. Jadi orang yang bisa bertahan saat sekarang dan melihat masa depan itu akan meraih keuntungan yang pertama. Tadi Bapak keren nih, orang di properti ini, pandemi ini sifatnya sementara. Indonesia ke depan akan maju gitu loh. Jadi ini hanya sementara. Kalau kita bicara maju tuh kita tuh sebagai broker sekarang kan yang paling utama sekarang sehat dan survival Pak ya. Iya, sehat dan survival dulu. Karena pandemi ini kita yakin semua orang yang lihat video ini juga yakin
pasti pandemi itu akan berlalu. Cuma kita nggak tahu nih sampai kapan berlalunya kan. Kita dengar-dengar juga 2011 vaksin kan udah mulai dibagi-bagikan nih. Nah, harus memandang seperti apa nih Pak ke depannya seorang broker properti punya wawasan seperti apa atau punya penglihatan seperti apa Pak Hartono? 2021 maksudnya. 2021 ke depan tuh gimana tuh? Ya, ini seperti ini, kita sebagai broker properti tentu harus bisa mempunyai visi, bisa menjelaskan kepada calon-calon investor mengenai bagaimana situasi properti. Boleh dibilang saat-saat sekarang ya, calon investor yang baik ya, tentu bukan hanya karena usahanya lagi kurang bagus, terus dia tutup, dia mundur gitu. Tapi juga melihat nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi mau bikin apa? Bagaimana situasinya di Indonesia ini? Tentu seorang broker properti harus bisa menawarkan seperti itu karena bagi seorang investor sejati ya, pada saat pandemi ini adalah kesempatan terbaik untuk membeli properti. Oh, time to buy property saat ini nih. Iya, baik. Banyak barang yang ini Pak ya. Ruang usaha, tempat usaha, ya itu adalah yang terbaik karena yuk punya banyak pilihan, barang lagi murah, lokasi bagus sih bisa dapat sekarang. Kalau nanti sulit. Sekarang Pak ya. Sekarang saatnya. Jadi time to buy Pak. Time to buy. Jadi kalau jangan kita terpaku pada saat sekarang ini. Karena kita punya masa depan yang masih jauh ya, dan Indonesia punya future itu masih bagus sekali. Jadi dengarnya banyak harga yang terkoreksi Pak ya. Yang harga di bawah market ya. Banyak, masih banyak. Oke. Jadi pola pikirnya Pak Hartono tuh lihatnya ke depan, jangan sekarang gitu. Jadi kalau buat investor, kalau ada duit jangan taruh di bantal lah. Karena kalau di bank juga bunganya nggak gede Pak. Nggak bisa jalan, nggak bisa gede. Di properti investasi jalan terus Pak. Jalan, pasti bagus. Oke, thank you Pak. Pak Hartono, kalau kita bicara mengenai investasi properti, pengembangan proyek properti, nah kita bicara Jabodetabek dulu deh, Jakarta lah terutama, kan kita ada di Jakarta nih. Jakarta kan terbagi beberapa wilayah Pak. Kita bicara Jakarta Utara, kita bicara Jakarta Barat, kita bicara Jakarta Selatan gitu kan, bisa juga Jakarta Pusat. Kalau Jakarta Pusat kan memang udah gray area ya. Terus kita bicara juga ke Jakarta Timur. Menurut Bapak nih, wilayah Jakarta ke arah mana nih Pak yang menurut Bapak tuh prospeknya ke depan yang tadi Bapak bilang Indonesia akan maju ke wilayah Jakarta mana Pak? Mungkin para investor bisa melihat nih, oh ke arah sini nih kayaknya nih. Ini pandangan Pak Hartono seperti apa nih Pak? Ya kalau kita mau jujur ya, kita lihat Jakarta, tanah kosong tuh sudah hampir habis. Bahkan sudah kagak ada. Jadi ada ya? mau ditanya perkembangan, mau perkembangan seperti apa gitu ya. Cuman memang ada beberapa tempat yang bisa beralih ya. Bisa beralih di Jakarta Barat itu residensial masih bagus sekali. Residensial untuk, tapi untuk ya? Rumah susun nih Pak ya. Karena mau cari tanah kosong boleh dibilang jadi udah nggak ada. Lebih ke vertikal dong Pak ya? Vertikal. Kalau Jakarta akan development akan ke arah vertikal. Hampir semua daerah, termasuk bahkan di daerah Jakarta Timur, perkembangan land house tuh udah hampir finish juga. Udah hampir habis ya. Masa depan akan tetap ke arah vertikal. Jadi akan merubah beberapa rumah-rumah yang kurang padat, ya, yang sudah lewat zamannya akan berubah menjadi bangunan vertikal nanti. Jadi Bapak lebih cenderung ke vertikal ya? Ke vertikal. Nah, Jakarta mana Pak? Tadi Bapak bilang barat, di Jakarta Timur, ke arah mana lebih condong buat Bapak nih? Yang masih, kalau demand paling kuat tentu Jakarta Barat ya. Demand yang paling kuat Jakarta Barat. Kenapa Pak Jakarta Barat Pak? Tanah masih ada. Tanah masih ada. Ya. Terus permintaan di sana banyak. Universitas, terus bisnis, sentral bisnis, sehingga bangunan vertikal lebih cocok. Karena bangunan vertikal tuh adalah yang terbaik bila dekat dengan universitas, dekat dengan sentra perdagangan. Jadi Jakarta Barat masih prospek tapi lebih ke vertikal ya. Karena mungkin Jakarta Barat kalau kita lihat di Kodok ke sono, ujungnya sono ke sono kan daerah Tangerang lagi berkembang ya Pak ya. Ada BSD, ada Alam Sutra, ada Lipo Karawaci gitu loh. Ya kalau menurut Bapak konsep ke utara, ke timur atau ke selatan gimana tuh Pak? Ya sebenarnya semua Jakarta bagus. Cuman kan apa namanya, tentu properti yang bisa dikembangkan berbeda-beda. Kayak seperti Jakarta Timur, boleh dibilang Jakarta Timur tuh adalah wilayah yang paling tertinggal dibandingkan dengan perkembangan pusat, utara, barat, ya kan. Jakarta Timur tuh paling tertinggal, dan karena dia tertinggal, tentu harga tanah masih di bawah rata-rata dari
wilayah Jakarta yang lainnya. Dan di Jakarta Timur juga masih terdapat beberapa stok lahan-lahan kosong yang bisa dikembangkan, ya. Walaupun karakternya nggak akan sama dengan Jakarta Barat, dia akan berbeda karena pusat perdagangan tetap akan ada di barat dan utara, ya Pak ya. Di selatan tetap akan jadi pilihan residensial buat yang untuk istirahat, untuk lebih elit, ya, lebih utama. Tapi yang di Jakarta Timur, karena lahannya juga sudah semakin sedikit, akan tetap bisa berkembang. Akan tetap bisa berkembang untuk Jakarta Timur. Ya, karena disparasi harganya masih jauh, Pak. Masih jauh dibanding Jakarta-Jakarta yang lain. Jadi kalau ada investor lihat sini, boleh-boleh juga dong melirik ke timur, ya Pak? Ya, pasti. Ini salah satu yang terbaik Jakarta Timur. Salah satu yang terbaik. Dengar-dengar katanya infrastruktur ke timur nih, Presiden Jokowi bangun nih. Iya, karena timur tuh termasuk yang tertinggal. Oh, karena tertinggal dikembangin ya. Kita bisa lihat perkembangan kemajuan ekonomi dan sebagainya. Barat itu lebih maju daripada timur. Karena itu nggak salah kalau Pak Jokowi akan mengalihkan infrastruktur ke arah timur. Oke. Jadi kalau kita bicara properti di Jakarta sendiri dibagi beberapa wilayah ya. Jadi tadi Pak Hartono bilang masing-masing wilayah punya karakteristik tersendiri, demografi tersendiri, menyerap market tersendiri ya Pak Hartono ya.